Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, ini kok Ibu lihat jawaban dari teman-teman ini masih ada yang lemas ya. Ibu akan ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau hadir dan mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Dan Ibu minta maaf kepada teman-teman, konseling kelompok kali ini dilakukan secara daring. Apakah teman-teman di sini sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kalau teman-teman sudah siap, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dipersilakan untuk teman-teman yang berkenan untuk memimpin doa. Silakan siapa? Saya, Bu, yang akan memimpin doa. Baik, silakan Mbak Alicia. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar hari ini kita diberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Alicia yang berkenan memimpin doa. Oh ya, Ibu tanya ya, teman-teman di sini apakah sudah saling mengenal? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Bu, belum. Baik, kalau begitu teman-teman perkenalan terlebih dahulu ya, supaya bisa saling mengenal. Silakan sebutkan nama kalian satu persatu. Baik, saya terlebih dahulu ya, Bu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renata. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alicia. Teman-teman, perkenalkanlah saya namanya Tripra Setiawati. Hai teman-teman, nama saya Ari. Baik, teman-teman. Sekarang Ibu akan memperkenalkan. Perkenalkan nama Ibu Aska. Ibu ini sebagai konselor di sini atau sebagai pemimpin jalannya konseling kelompok. Oke, ini kok namun Ibu perhatikan teman-teman di sini masih terlihat lemas, apa kurang bersemangat? Kalau begitu kita lakukan sesuatu dulu sebelum memulai kegiatan ini seperti permainan. Apakah permainannya ini dari smartphone gitu ya, Bu? Bukan, Mbak Renata. Jadi permainannya ini disebut dengan permainan boom. Jadi seluruh anggota ini kan ada 6 orang yang berada di sini. Ini nanti kalian berhitung mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Namun dengan aturan, jika pesertanya itu mendapat giliran mengucapkan angka 2 atau yang berkelipatan 2, maka teman-teman ini tidak boleh mengucapkan angka tersebut, namun diganti dengan berteriak dengan boom, dengan suara yang lantang. Apakah kalian bisa dipaham? Paham. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau teman-teman sudah paham, kita akan bermain ya. Kita bermainnya itu 2 putaran aja, biar tidak terlalu lama. Dimulai dari Ibu ya. 1. Boom. 3.
Bum. 5, 7, Bum. 9, Bum. 11, Bum. Baik, bagus sekali teman-teman. Apakah sekarang sudah mulai bersemangat? bersemangat Ya, Bu. Bu, saya merasa bersemangat. Iya, Bu, sangat semangat, Bu. Bersemangat, Bu. Baik, sekarang Ibu mulai ya. Selamat datang di kegiatan konseling kelompok. Teman-teman sebelumnya, teman-teman ini apakah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Bu. Tidak tahu, Iya, Bu. Bu, belum tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok ya. Jadi, konseling kelompok itu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh teman-teman semua ini. Dan kita akan menyelesaikannya itu secara bersama-sama. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. bisa, Bu. Baik, kemudian Ibu jelaskan kembali. Dalam konseling kelompok ini ada yang namanya kesepakatan pembentukan kelompok yang terdiri dari kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Jadi kita akan membuat sepakat memakai kelompok terbuka atau kelompok tertutup. Kelompok terbuka dan kelompok tertutup itu yang seperti apa ya, Bu? Oh iya ya, teman-teman ini masih belum mengetahui apa itu kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi kelompok terbuka itu anggotanya tidak terikat dengan kelompok. Jadi itu anggotanya itu bisa keluar masuk dan bisa diganti dengan anggota yang baru. Kemudian kalau kelompok tertutup itu anggota kelompoknya itu harus berkomitmen untuk tetap tinggal dalam kelompok. Jadi dari awal sampai selesainya permasalahan itu sendiri. Bisa dipahami? Oh, begitu ya, Bu. Iya, jadi jika kelompok tertutup itu teman-teman di sini tuh tidak perlu berganti anggota. Apabila ada anggota baru itu kan teman-teman harus mengulanginya kembali dari perkenalan, menanyakan permasalahan konseli juga. Jadi bagaimana teman-teman? Teman-teman memilih kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Kelompok tertutup. Kelompok tertutup, Kelompok Bu. tertutup. Iya, saya juga kelompok tertutup, Bu. Teman-teman sudah memilih untuk dibentuk sebagai kelompok tertutup. Jadi yang mana ini tidak boleh keluar sampai permasalahan teman-teman ini selesai. Sekarang Ibu akan bertanya kepada teman-teman atas kesediaan teman-teman, apa tetap mau tinggal di kelompok ini? Bersedia Bu. Bersedia, Bu. Sudah tinggal, Bu. Bersedia Baik, tinggal, Bu. ya, baik. Karena teman-teman ini sudah bersedia untuk berkomitmen tinggal di kelompok ini, jadi selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada di kegiatan konseling kelompok ini. Ada yang namanya asas sukarela. Jadi teman-teman ini hadir di kegiatan konseling kelompok hari ini dengan sukarela kan, tanpa adanya paksaan dari manapun. Iya, Bu. Betul, Bu. Ya, Bu. Dengan sukarela. Iya, Bu, kemauan sendiri. Baik, selanjutnya ini ada yang namanya asas kegiatan. Jadi ini di mana teman-teman ini harus berperan aktif. Jadi teman-teman ini boleh mengeluarkan idenya atau pendapatnya untuk dibagikan kepada teman-teman kalian. Itu sangat diperbolehkan ya teman-teman. Baik, Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Baik, selanjutnya ini ada yang namanya asas normatif. Jadi di sini teman-teman kita membuat kesepakatan untuk membentuk norma-norma yang harus dipatuhi dalam kelompok. Pembentukan norma itu untuk apa ya, Bu?
Oh iya, jadi pembentukan norma itu fungsinya itu supaya dalam kegiatan konseling kelompok kita kali ini, kalian ini memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota di kelompok ini. Jadi peraturannya itu nanti dilakukan oleh teman-teman semua. Begitu. Jadi kita yang membuat, kita yang mematuhi norma-norma tersebut ya Bu. Seperti apa saja Bu norma-normanya? Iya, betul sekali Putri. Nah, ini nanti Ibu arahkan ya untuk pembentukan normanya itu apa saja yang perlu disepakati oleh teman-teman. Apakah kita bisa memulai untuk pembentukan normanya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Baik, jadi dalam konseling kelompok ini kan kita melakukan aktivitas secara berkelompok, yang mana hal yang perlu diperhatikan itu adalah tutur kata. Jadi harus menjaga tutur katanya. Seperti tidak boleh berkata kasar ya, Bu. Iya, betul sekali Mbak Arin. Tidak boleh menyinggung agama, ras, dan suku. Bu tidak boleh menyinggung perasaan ya Bu. Ya, yang lain bagaimana? Berarti yang paling penting ini, Bu, harus memperhatikan apabila ada yang bicara. Ya, betul sekali teman-teman. Ini Ibu simpulkan ya, berarti dalam aktivitas kelompok ini teman-teman itu harus menjaga tutur kata, tidak boleh berkata kasar dan kotor, tidak boleh menyinggung agama, ras, suku, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, dan harus memperhatikan anggota kelompok yang akan berbicara. Betul begitu ya? Iya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, kemudian ini kita lanjut untuk kesepakatan kehadiran ya. Ibu akan bertanya kepada teman-teman bagaimana jika ada teman kalian yang tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Kalau menurut saya mungkin bisa diundur terlebih dahulu, Bu. Jadi harus lengkap apabila ada kegiatan konseling kelompok. Karena seperti kata Ibu tadi, kegiatan ini kan dilakukan secara berkelompok. Iya, diundur, Bu, namun tidak boleh terlalu lama. Baik, jika ini tidak boleh terlalu lama, maka kira-kira itu diundurnya berapa hari ya teman-teman? Jika diundur 2 hari bagaimana? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baik, teman-teman sudah setuju. Maka untuk kehadiran ini disepakati ya, apabila ada yang tidak hadir, maka kegiatan konseling ini diundur, namun tidak terlalu lama, maksimal itu 2 hari ya. Betul? Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, selanjutnya ini ada namanya kesepakatan sanksi. Jadi apabila ada anggota kelompok yang melanggar peraturan atau norma, dan ada anggota kelompok yang melanggar kesepakatan, itu diberikan sanksi seperti apa ya teman-teman? Saya, Bu, menurut saya mungkin apabila melanggarnya besar, bisa diberikan sanksi tidak boleh izin atau membolos sampai pertemuan konseling. Kalau dari saya membuat surat pernyataan tidak akan melanggar lagi, Bu. Kalau saya, Bu, kalau pelanggarannya tidak berat itu buat surat pernyataan dulu. Namun apabila pelanggarannya berat, berarti dia harus mengikuti konseling kelompok hingga akhir. Gitu, Bu. Bagaimana jika pelanggarannya diberikan kesempatan dahulu
pertama sampai kedua kali. Jika sampai ketiga kali, baru diberikan sanksi yang berat. Setuju. Jadi jika melanggar 1 sampai 2 kali diberi sanksi menulis surat pernyataan dahulu. Ya, baik teman-teman, terima kasih untuk idenya. Jadi, jika melanggar yang ketiga kali itu, maka akan mengikuti konseling kelompok hingga akhir atau mengikuti konseling individu dengan ibu ya, bagaimana? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya, setuju, Bu. Ya, baik teman-teman. Kemudian di dalam konseling ini kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi teman-teman ini di dalam konseling kelompok ini harus bisa menjaga kerahasiaan. Tidak boleh teman-teman ini menceritakan apapun, aktivitas apapun, atau menceritakan permasalahan teman-teman ini diberitahukan kepada orang luar, kecuali kelompok ini. Apakah kalian setuju? Jadi kita harus menjaga rahasia. Demikian ya, Bu. Iya, betul sekali Putri. Jadi teman-teman ini tidak boleh menceritakan aktivitas ini kepada orang yang di luar kelompok ini, itu tidak boleh. Jadi teman-teman di sini itu tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah teman-teman yang dialami teman-teman ini, karena adanya asas kerahasiaan ini yang bisa menjamin rahasianya. Baik, sebelum ke tahapan inti, kita buat kesepakatan mengenai durasi yang dilakukan dalam kegiatan konseling kelompok kali ini. Kira-kira teman-teman ini mau memilih durasinya itu mau 30 menit, 45 menit, atau 1 jam. Bagaimana kalau 45? Baik, kalau begitu kita sepakati ya, setiap pelayanan konseling kelompok ini dilakukan selama 45 menit saja, bagaimana? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Iya, Bu, setuju. Baik, ini Ibu lihat-lihat kok teman-teman kurang bersemangat lagi ya. Ibu lakukan ice breaking terlebih dahulu ya untuk mengembalikan semangat teman-teman ini. Dimulai dari Mbak Renata. 1, Tom, 3, Bum, 5, Bom. 7, Tom, 9, bum, 11, Bom. Ya, bagus sekali teman-teman. Teman-teman di sini sudah fokus kembali ya. Bagaimana, apakah sudah mulai lebih semangat lagi? sudah, sudah, Bu. sudah, Bu. sudah, Bu. sudah, Bu. Baik, teman-teman, karena teman-teman ini sudah dapat fokus kembali, maka kita masuk pada bagian inti ya. Jadi teman-teman di sini bisakah teman-teman menceritakan pada Ibu permasalahan yang menurut teman-teman itu sangat mengganggu? Silakan siapa? Saya, Bu. Permasalahan saya suka bingung apabila ada perubahan jadwal kuliah yang bentrok dengan kegiatan yang sudah terjadwal. Kalau saya, Bu, saya ini akhir-akhir ini sering merasa malas belajar. Kalau saya, Bu, selama ini saya juga kalau mengikuti perkuliahan itu mudah hilang konsentrasi, Bu. Kalau saya, Bu, saya akhir-akhir ini tuh sering begadang. Kalau saya kesulitan untuk tidur, Bu, karena terlalu banyak membuat skenario untuk hari esok. Baik,
terima kasih kepada teman-teman sudah mengutarakan permasalahan yang teman-teman alami ini. Ibu jelaskan lagi ya. Di sini tuh kita tidak bisa menuntaskan semua permasalahan teman-teman yang teman-teman alami. Maka dari permasalahan teman-teman ini yang sudah diceritakan ini, kita buat kesepakatan terlebih dahulu masalah mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Kira-kira menurut teman-teman ini masalah siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Bu, Bu, saya. kalau saya mungkin bisa punyanya Mbak Renata, karena saya pernah mengalami itu, Bu. Iya Bu, saya juga pernah mengalami kejadian yang seperti yang dialami sama Mbak Renata saat ini. Jadi menurut saya kita pakai punyanya Mbak Renata. Baik, yang lainnya bagaimana? Ya, saya setuju memakai punyanya Mbak Renata, Bu. Saya setuju punyanya Mbak Renata, karena Mbak Renata malas belajar, kan perlu segera dibahas, karena kalau sampai tidak nanti akan ketinggalan pelajaran, Bu. Baik, karena semuanya itu sudah memilih permasalahannya Mbak Renata, maka Ibu akan bertanya kepada Mbak Renata, apakah Mbak Renata itu bersedia untuk permasalahannya itu dibahas dalam kegiatan hari ini? Oh iya Bu, tidak apa-apa, saya bersedia. Baik, terima kasih Mbak Renata. Sebelum melanjutkan, Ibu akan menjelaskan sedikit di sini. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan dari teman-teman ini, teman-teman ini bisa menyimak dan bisa memberikan masukan-masukan berupa pendapat atau pertanyaan ataupun pandangan terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Renata. Jadi di sini Ibu ingin teman-teman ini aktif dalam menyampaikan cerita atau yang memiliki pengalaman yang sama dengan Mbak Renata. Apakah bisa dipahami oleh teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu ingin Mbak Renata itu menceritakan permasalahan yang dialami Mbak Renata itu secara detail. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Kayak gini ya Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh malas belajar. Kayak lebih suka nunda-nunda waktu gitu Bu. Jadinya malesnya itu numpuk, sehingga kayak waktu belajar yang udah direncanakan itu nggak terjadi Bu. Kayak ya itu akibatnya itu kayak sewaktu-waktu kayak ada kuis mendadak. Nah, saya tuh akhirnya nggak ada persiapan, akhirnya nilainya dapat 0, nggak dapat nilai gitu Bu. Baik, Ibu akan bertanya kepada Mbak Renata. Pada saat itu, lalu apa yang Mbak Renata inginkan ketika Mbak Renata itu sudah dapat menghilangkan rasa malas belajarnya Mbak Renata? Yang saya inginkan itu bisa dapat nilai yang bagus. Soalnya kadang-kadang saya tuh iri banget Bu sama kakak saya. Kakak saya tuh pintar banget dan sering dapet juara. Baik, lalu apa yang membuat Mbak Renata itu selalu menunda waktu untuk belajar? Apa yang Mbak Renata lakukan saat itu? Saya tuh terlalu keasikan sama HP, main HP gitu Bu. Jadinya ya udah itu terlena sama HP. Terus apakah
Mbak Renata itu pernah mendapatkan motivasi dalam belajarnya, sehingga itu dapat membantu Mbak Renata untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya itu Bu, pernah saya memotivasi dengan kakak saya gitu Bu. Tapi ya itu percuma gitu Bu, nggak mengubah rasa malas saya, tetap malas gitu Bu. Baik, jadi Mbak Renata ini sudah mencoba ya termotivasi, tetapi tidak mengalami perubahan karena Mbak Renata ini merasa malas untuk belajar, ditambah Mbak Renata ini suka menunda-nunda waktu, sehingga itu makin menumpuk. Iya Bu, begitu. Baik, Ibu akan bertanya kepada Mbak Renata, hal apa yang Mbak Renata ingin dirubah? Kalau saya, ya rasa malas saya itu Bu. Baik, dari teman-teman ini, jika kalian mendapatkan masalah yang serupa dengan Mbak Renata, apa yang kalian ingin ubah? Kalau dari saya sependapat dengan Mbak Renata, Bu. Saya ingin merubah rasa malasnya. Saya juga ingin merubah rasa malas belajar yang selama ini saya terlalu dalam rasa malas, Bu. Jika saya ingin menurunkan rasa malas tersebut. Karena jika dibiarkan saja, saya khawatir akan berdampak ke hal yang lain, Bu, dan bisa jadi hambatan kegiatan belajar saya. Kalau saya sependapat dengan teman-teman, Bu. Baik, setelah Mbak Renata ini bercerita, menurut Mbak Renata ini apa yang terjadi apabila masalah tersebut itu tidak terjadi? Ya, mungkin saya bisa menjadi lebih rajin belajar dan bisa mendapatkan nilai yang bagus Bu. Baik, kalau teman-teman ini, menurut teman-teman ini bagaimana pendapatnya? Kalau dari saya, mungkin itu kalau terjadi pada diri saya pasti bisa melawan rasa malas dan akan rajin belajar, Bu. Kalau saya tidak akan malas belajar dan lebih giat belajarnya. Jika tidak ada rasa malas belajar, maka saya bisa mengulangi materi pelajaran sehingga nilai saya bisa bagus. Di samping itu, kegiatan saya menjadi lebih teratur karena tidak ada kegiatan yang tertunda. Kalau saya ingin merubah rasa malas saya, Bu. Baik, kira-kira menurut Mbak Renata ini, hal apa yang bisa menandai bahwa Mbak Renata ini sudah melakukan perubahan? Mungkin kegiatan yang sudah terjadwal itu Bu terlaksana dengan baik, baik dari belajar ataupun konteks-konteks yang lain. Intinya saya lebih produktif gitu Bu. Baik, menurut teman-teman bagaimana pendapatnya? Kalau saya bisa membuat jadwal dan saya juga sudah melaksanakannya, Bu. Kalau dari saya akan belajar dengan rajin dan sesuai jadwal tanpa rasa malas. Jika saya bisa melawan rasa malas saya, bisa mengulas kembali pelajaran yang diberikan dosen. Juga tidak ada kegiatan yang tertunda. Itu juga menandakan bahwa saya bisa melawan rasa malas saya, Bu. Kalau saya membaca buku dalam waktu 10 menit secara bertahap agar mendapatkan nilai yang bagus. Ya, baik. Terima kasih pendapatnya. Bagus sekali, teman-teman.
Baik, Ibu akan bertanya kepada Mbak Renata. Apakah Mbak Renata itu sebelumnya pernah mengalami malas belajar juga? Kalau saya dulu pernah mengalami hal tersebut juga, Bu. Baik, lalu apa yang Mbak Renata lakukan untuk mengatasi rasa malas belajar Mbak Renata itu? Saya dulu itu membuat pemikiran bahwa jika rasa malas tidak dilawan, maka kegiatan yang sudah terjadwal itu tidak terlaksana dengan baik. Begitu, Bu. Baik, bagus Mbak Renata. Mungkin dari teman-teman ini jika kalian juga dulu pernah mengalami rasa malas, ini apa yang teman-teman lakukan pada saat itu? Kalau saya paksakan di awal untuk belajar ya, karena dengan belajar saya bisa memahami materi. Nah, di samping itu, dengan saya memahami materi, maka nilai yang saya akan bagus, dan dengan nilai yang bagus akan menambah motivasi diri saya. Kalau dari saya berusaha melawan rasa malasnya terlebih dulu, terus melakukan kegiatan pada saat itu juga tanpa menunda-nunda. Kalau dari saya sih, saya melakukan kayak kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu bagus, atau biar saya bisa berpikir pada satu tujuan saat ini untuk menggapai masa depan yang cerah, jadi saya harus banget belajar. Gitu, Bu. Kalau saya dulu pernah menunda-nunda pekerjaan rumah, tapi sekarang saya tidak menunda-nunda lagi karena saya sadar bahwa tidak baik untuk menunda pekerjaan rumah. Baik, pendapatnya teman-teman ini bagus sekali. Baik, selanjutnya ini mari kita bersama-sama untuk menemukan solusi dalam permasalahannya Mbak Renata. Ini dimulai dari Mbak Renata ya. Kira-kira hal kecil apa yang bisa Mbak Renata lakukan untuk menghilangkan rasa malas tersebut? Saya sudah mencoba untuk membaca materi itu 1 halaman per harinya, Bu. Baik, kalau dari teman-teman yang lain itu bagaimana jika kalian di posisinya Mbak Renata? Kira-kira hal kecil apa yang bisa teman-teman itu lakukan? Kalau saya akan berusaha menyadarkan diri saya bahwa jika saya harus melawan rasa malas saya, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan keluarga agar saat jam tersebut saya jangan diganggu karena waktunya belajar. Di samping itu, saya juga harus menciptakan suasana dan kondisi di mana saya siap untuk belajar. Kalau dari saya, mungkin dengan membaca buku sesuai dengan kemampuan saya setiap hari, Bu. Kalau saya membaca buku itu minimal 10 menit itu dilakukan sebanyak 3 kali, Bu, seperti pagi, sore, sama malam. Karena kalau kita menciptakan suasana seperti mendengarkan alat musik dengan gitar, ya belajar kita itu bisa konsen dan semangat belajarnya dan tidak membosankan ketika kita belajar.
Kalau dari saya mungkin Mbak Renata bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Contohnya dengan menyediakan tempat yang nyaman dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari benda yang membuat Mbak Renata tidak fokus. Lalu setiap hari belajar 15 menit, tidak terlalu lama namun teratur. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Cia, bahwa karena dengan kita menciptakan situasi atau kondisi yang baik itu, kita akan lebih fokus untuk belajar. Baik, menurut Mbak Renata itu hal kecil tersebut itu pada skala dari 1 sampai 10 itu punya Mbak Renata itu yang keberapa? Di nomor 4, Bu. Baik, kalau menurut teman-teman itu dari skala 1 sampai 10 hal tersebut itu berada di skala keberapa menurut teman-teman? Kalau saya di skala 3, Bu. Kalau saya skala 6. Kalau saya di skala 5. Kalau saya di skala 6. Baik, selanjutnya kira-kira ya apa yang Mbak Renata butuhkan untuk bisa melakukan hal tersebut? Kalau yang saya butuhkan itu semangat dan tekad yang kuat, Bu. Oke, kalau dari teman-teman, kira-kira hal apa saja yang teman-teman butuhkan untuk bisa melakukan hal tersebut? Kalau dari saya sependapat dengan Mbak Renata, Bu. Saya harus mempunyai tekad yang kuat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau saya juga sependapat dengan pendapatnya Mbak Cia sama Mbak Renata. Dan saya juga membutuhkan dukungan dari orang sekitar saya, Bu, agar saya punya tekad yang kuat. Kalau saya lebih semangat belajar, Bu. Kalau saya sependapat dengan Mbak Agin dengan mendapatkan dukungan dari keluarga. Baik, terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Kita sudah mengidentifikasi hal yang bisa kalian butuhkan. Namun menurut Mbak Renata ini, apakah ada hambatan saat Mbak Renata itu melakukan hal tersebut? Kalau hambatan itu ya terkadang rasa malasnya itu muncul lagi, Bu. Baik, kalau dari teman-teman ini bagaimana pendapatnya? Dari saya, hambatan bisa jadi dari miskomunikasi dengan keluarga dan kurangnya dukungan dari keluarga. Kalau dari saya, hal yang menjadi hambatan itu ketika saya lagi belajar, terus tiba-tiba ada suara atau panggilan yang membuat saya terganggu, Bu. Kalau dari saya itu ketika saya belajar tiba-tiba ada yang mengganggu, Bu. Kalau dari saya mungkin saat ada gangguan dari lingkungan sekitar sehingga saya kurang bisa fokus dan menunda belajar. Baik, teman-teman, dari hambatan-hambatan yang terjadi ini, upaya yang didapat teman-teman lakukan ini ialah dengan pendapat-pendapat yang telah disebutkan oleh teman-teman barusan. Misal, dengan menciptakan tempat atau suasana belajar yang nyaman dan belajar selama 15 menit setiap hari ini dengan teratur. Baik, ini sudah dapat menyelesaikan permasalahan Mbak Renata yang dialami oleh Mbak Renata dengan bantuan dari teman-teman yang memberikan pendapatnya.
Nah, selanjutnya, ini Ibu memiliki tugas untuk kalian semua. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, itu Ibu ingin Mbak Renata dapat mengamati perubahan yang ada dalam diri Mbak Renata. Nah, sehingga nantinya itu dapat menjelaskan kepada Ibu untuk pertemuan berikutnya, apakah Mbak Renata ini terjadi perubahan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Nanti ini kalian isi tiap hari di lembaran ini ya. Baik, Bu. Iya, Bu, Baik, siap. Bu. Iya, Bu, siap. Baik, ini kelihatan waktunya ini sudah hampir habis. Tapi Ibu mau tanya satu hal kepada Mbak Renata. Apa yang Mbak Renata rencanakan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Oh, baik, Bu. Dari saran teman-teman semua ini sangat bermanfaat untuk pengatasan masalah saya ya, Bu ya. Jadi yang perlu saya lakukan itu mungkin saya mengubah pola pikir saya terlebih dahulu bahwa menunda-menunda waktu itu sangat tidak baik. Serta saya juga akan melakukan pembiasaan diri untuk belajar meskipun dengan waktu yang sedikit akan tetapi akan dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Dan saya juga perlu untuk menumbuhkan semangat dan tekad yang kuat untuk mengatasi jika sewaktu-waktu rasa malas itu muncul kembali. Begitu, Bu. Baik, apakah Mbak Renata ini bersungguh-sungguh untuk melakukan yang direncanakan oleh Mbak Renata sendiri? Iya, Bu, siap. Baik, bagus sekali. Ibu akan menunggu perkembangan baik di pertemuan konseling kelompok selanjutnya ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Bu. Baik, maka Ibu akan tutup pertemuan kali ini. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan atau perasaan dari teman-teman dan khususnya itu Mbak Renata. Kalau saya itu senang sekali, Bu. Apalagi dengan kegiatan ini tuh masalah saya itu dapat teratasi dengan baik. Terima kasih. Kalau dari saya merasa terbantu, Bu. Saya bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Saya jadi mendapatkan banyak masukan dari teman-teman apabila nanti saya mengalami hal yang sama atau mirip. Menurut saya dapat adanya kegiatan konseling kelompok ini, kita bisa mendapatkan solusi akan permasalahan kita. Karena anggota-anggota lain memberikan pendapat masing-masing, sehingga kita juga mendapatkan masukan dari ide-ide untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau saya setuju dengan pendapatnya Putri, Bu. Karena dengan adanya kegiatan ini, kita bisa mendapatkan solusi, terus bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau dari saya juga sependapat dengan teman-teman sekalian bahwa karena dengan kita mengikuti kegiatan konseling pada hari ini, permasalahan yang kita alami saat ini itu dapat terselesaikan begitu, sehingga ketika saya ke depannya juga mengalami permasalahan yang sama seperti yang dialami Mbak Renata saat ini yang kita bahas pada siang hari ini itu, saya bisa mengetahui bagaimana solusinya. Terima kasih. Baiklah, kita tiba di akhir kegiatan ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu di kegiatan konseling kelompok minggu depan di jam yang sama dan tempat yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih kembali, Bu.